Baik, kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 7 SMP. Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Haromunte yang akan menemani kalian dalam mempelajari IPS materi kali ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai budaya pada masa praaksara di Indonesia. Yang pertama sekali kita lihat pengertian dari nilai budaya. Secara umum, nilai budaya adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam lingkungan masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan, dan simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dengan lainnya sebagai acuan atau pedoman perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nah, secara umum, nilai adalah segala sesuatu yang diharapkan atau segala sesuatu yang dicita-citakan, ya. Jadi dalam hal ini, nilai budaya yang kita akan pelajari adalah segala nilai atau cita-cita masyarakat pada masa praaksara yang bisa kita pergunakan sebagai acuan atau pedoman kita pada saat ini. Nah, sekarang kita akan pelajari nilai-nilai budaya atau tradisi yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran atau sebagai suri teladan ya dari kehidupan nenek moyang di masa praaksara ya. Kita mulai yang pertama, nilai religius atau nilai kepercayaan. Nah, masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap kekuatan gaib, yaitu ada animisme dan dinamisme. Animisme berarti percaya terhadap roh-roh halus. Kemudian dinamisme berarti percaya terhadap kekuatan-kekuatan gaib pada benda ya. Nah, di sini nenek moyang bangsa Indonesia telah meletakkan dasar-dasar suatu kepercayaan atau keimanan kepada kita ya. Walaupun kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat praaksara masih dalam tingkatan rendah, namun paling tidak mereka telah mengajarkan bahwa kekuatan gaib memang ada. Nah, yang kedua adalah nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong atau bekerja sama untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah secara bersama-sama, mendirikan bangunan-bangunan batu besar ya pada masa megalitikum ya secara bersama-sama. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai kegotong royongan sudah mereka miliki sejak dahulu. Dengan demikian, patutlah kita tiru bahwa hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama hendaklah dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai musyawarah. Masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah dalam kehidupan di perkampungan mereka. Kegiatan ini dilakukan guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan kepada kelompok itu sendiri. Nah, artinya apa? Bahwa sejak dahulu masyarakat sudah memiliki nilai musyawarah atau kesepakatan bersama. Mereka sama-sama memutuskan siapa yang menjadi pemimpin dan mengikuti apa yang menjadi arahan pemimpin tersebut, ya. Nah, dalam urusan penting atau urusan yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang, sangat perlu dilakukan musyawarah terlebih dahulu, ya. Mencapai kesepakatan bersama terlebih dahulu dengan menampung pendapat-pendapat dari beberapa warga untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, baru kemudian membuat keputusan. Sehingga memang keputusan itu adalah keputusan bersama. Itu yang kita maksud dengan musyawarah, ya. Nilai yang keempat adalah nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing, ya. Jadi sejak zaman dahulu, tugas antara kaum laki-laki sudah dibedakan dengan tugas kaum perempuan, ya. Pekerjaan yang berat biasanya akan dikerjakan oleh laki-laki seperti berburu, mengumpulkan makanan dari tempat lain begitu ya. Sedangkan pekerjaan perempuan itu lebih ringan sesuai dengan kemampuan fisiknya begitu ya.
Hal ini mencerminkan sikap yang adil ya, karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya masing-masing. Kita lanjut bagian yang kelima, yaitu tradisi bercocok tanam. Masyarakat Praksara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dilakukan dengan cara bercocok tanam ya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan peralatan pertanian lainnya. Nah, hingga saat ini bercocok tanam atau kegiatan bertani merupakan pekerjaan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya hingga saat ini Indonesia masih merupakan negara agraris, yaitu negara yang mayoritas penduduknya sebagai petani dan tentu menghasilkan hasil-hasil panen pertanian seperti itu ya. Yang keenam adalah tradisi bahari atau pelayaran. Nah, masyarakat Praksara telah mengenal ilmu astronomi atau ilmu perbintangan ya. Jadi mereka telah mampu membaca arah mata angin melalui kondisi langit begitu ya. Ilmu ini tentu sangat membantu mereka pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu-perahu cadik merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada masa Praksara. Perahu bercadik ini adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng ya. Perahu bercadik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masa Praksara selain sebagai sarana lalu lintas ya. Untuk melintasi sungai dan laut, perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya ke tempat yang lain. Nah, pembahasan kita yang kedua adalah fosil manusia prasejarah yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus artinya manusia kera. Nah, adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus, yang pertama memiliki rahang bawah yang kuat, lalu tulang pipi tebal, kening menonjol, tulang belakang menonjol, kemudian tajam dan tidak berdagu, kemudian perawakan tegak, pelekatan otot tengkuk, besar dan kuat, kemudian memakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian jenis-jenis dari Pithecanthropus ada 4 ya. Yang pertama ada Pithecanthropus erectus, ada Pithecanthropus robustus atau Mojokertensis, ada Pithecanthropus solensis dan Pithecanthropus florensis ya. Kita bahas yang pertama Pithecanthropus erectus atau manusia kera berjalan tegak. Ciri-cirinya adalah memiliki rahang menonjol ke depan, tidak memiliki dagu, kemudian memiliki hidung yang lebar, pipi menonjol ke depan dan ke samping, otot pengunyah kuat, kemudian badannya tegak. Nah, fosil ini ditemukan oleh Dr. Eugene Du Bois di daerah Trinil pada tahun 1890. Kita lanjut yang kedua, Pithecanthropus robustus atau Pithecanthropus mojokertensis, yang artinya manusia kera bertubuh raksasa. Adapun ciri-cirinya, yang pertama memiliki volume otak yang besar, kemudian terdapat ruang gigi samping dan taring, kemudian memiliki gigi geraham kedua terbesar, dan memiliki tubuh yang tegak. Fosil ini ditemukan oleh von Koningswald dan Wederik di Mojokerto pada tahun 1936 ya. Kita lanjut yang ketiga, Pithecanthropus solensis atau manusia kera dari Solo. Ciri-cirinya yang pertama memiliki tengkorak yang lonjong, tebal dan masif, memiliki dahi lebih lebar, kemudian akar hidung lebih lebar, lalu rongga mata sangat panjang.
Nah, fosil ini ditemukan oleh von Koenigswald di daerah Ngandong, Blora di lapisan Pleistone ya, pada tahun 1931 sampai 1333. Sekarang kita lanjut, berikutnya yaitu Pithecanthropus florensis atau manusia Flores. Adapun ciri-cirinya, yang pertama memiliki tubuh dan volume otak yang kecil, lalu bertubuh kerdil. Nah, fosil ini ditemukan oleh peneliti Indonesia dan Australia di Liang Bua, Pulau Flores pada tahun 2001 yang lalu. Baik, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan buat pertanyaan kalian di bagian komentar ya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat.